Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas Indonesia? Baiklah, pada materi kali ini kita akan berbicara tentang pendekatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Hasil perhitungan pendapatan nasional tergantung pada metode atau pendekatan yang digunakan. Ada 3 pendekatan dalam menghitungkan pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah. Kedua, pendekatan pendapatan, artinya kita menghitung seluruh penerimaan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, artinya kita menghitung seluruh pengeluaran yang ada di suatu negara. Yang pertama, pendekatan produksi. Apa sih pendekatan produksi itu? Pendekatan produksi artinya pendapatan nasional dihitung atas nilai tambah atas setiap langkah produksi. Contohnya berikut ini adalah tabel produksi atas sebuah pakaian. Nah, bahan untuk membuat suatu pakaian yaitu kapas, benang, kain, dan pakaian. Nah, pada saat kita membuat dia jadi kapas, nilai produksi yang dibutuhkan 5.000. Nah, nilai tambahnya berarti 5.000. Kemudian dari kapas kita jadikan benang. Nah, dari kapas kita jadikan benang itu tentu ada nilai produksi tambahan. Misalnya produksi tenaga kerja atau bahan baku yang lainnya. Nah, nilai tambahnya berapa? Berarti ditambah 5.000. Baru benang itu berharga 10.000. Nah, setelah jadi benang, kita menjadikan dia sebuah kain. Kain nilai produksinya per meter kita anggap saja untuk sebuah baju itu 18.000. Ya, jadi nilai tambahan dari benang menuju kain adalah 8.000. Nah, dari kain kita menjahit menjadi pakaian. Nah, nilai sebuah produksi sebuah pakaian adalah 30.000. Berapa nilai tambahnya? Nilai tambahnya adalah 12.000 karena dihitung dari hasil pertama dia menjadi kain, ya. Jadi nilai pendekatan produksinya dengan nilai tambah berapa? Artinya 30.000. Nah, dari perhitungan di atas, besar sumbangan bagi pendapatan nasional adalah seluruh nilai tambah produksi baju sebesar 30.000. Rumusnya Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 tambah kali Q3 dan seterusnya, ya. Y itu pendapatan, P itu tingkat harga, Q itu kuantitas, berapa jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi. Faktor produksi tersebut adalah upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Dengan cara menghitungnya sebagai berikut. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y itu pendapatan nasional, R itu sewa, W itu upah, I itu bunga, dan P itu adalah laba. Kemudian ada pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Adapun rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan mengerti pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana Y tadi adalah pendapatan, C sama dengan pengeluaran masyarakat, I pengeluaran pengusaha, G pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar pula kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Nah, rumus menghitung pendapatan per kapita.
Pendapatan per kapita sama dengan jumlah PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Manfaat menghitung pendapatan per kapita. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Kita masuk contoh soal ya. Nah, ini soal yang pertama, diketahui data sebagai berikut. Suatu proses pembuatan kursi, kayu dibeli Rp 20.000, kayu dipernis Rp 35.000 dan menjadi kursi 50.000. Berapa nilai tambah dari pembuatan kursi tersebut? Nah, soal yang kedua, data yang diperlukan dalam pendapatan nasional. Ada upah tenaga kerja 2.000, sewa tanah 5.000, investasi 1.500, laba usaha 300, ekspor 1.300, impor 1.250, bunga modal 1.000, konsumsi masyarakat 2.600, belanja pemerintah 1.200. Nah, angka-angka ini dalam miliaran rupiah ya. Nah, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan adalah, nah, soal yang ketiga, negara A pada tahun 2019 memperoleh GNP sebesar 400 triliun. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Pendapatan per kapita negara A adalah, kita masuk pembahasan ya. Nah, soal nomor 1. Nah, ini jawabannya. Nah, kita uraikan dulu apa-apa saja langkah-langkah dalam membuat sebuah kursi dan berapa nilai tambahnya. Nah, dari proses pertama yaitu pembuatan kayu. Pembuatan kayu 20.000. Nah, berarti nilai tambahnya 20.000. Nah, selanjutnya kayu halus 35.000. Nilai tambahnya 15.000. Kemudian kursi 50.000. Nah, nilai tambahnya 15.000. Jadi nilai tambah pada pendekatan penghitungan pendapatan nasional adalah 50.000 untuk setiap kursi. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, ini ya jawabannya. Yang pertama, kita hitung pendekatan pengeluaran. Apa sih rumusnya? Yaitu konsumsi ditambah belanja pemerintah tambah investasi ditambah selisih antara ekspor dengan impor. Jadi kita ambil ya yang konsumsinya berapa? 2.600. Belanjanya berapa? 1.200. Investasinya berapa? 1.500. Selisih ekspor dan impornya berapa? 50.000. 50 ya. Jadi berdasarkan pendekatan pengeluaran, maka jumlah pendapatan nasional sebesar 5.350 miliar. Nah, kemudian kita hitung pendekatan pendapatan. Apa saja sih pendekatan pendapatan itu? Yang pertama upah, sewa tanah, laba dan bunga modal. Jadi 2.000 ditambah 5.000 ditambah dengan 300 tambah 1.000. Hasilnya menjadi 8.300. Maka berdasarkan soal tersebut, pendekatan pendapatan, maka jumlah pendapatan nasionalnya sebesar 8.300 miliar. Nah, soal ketiga ya. Negara A pada tahun 2019 memperoleh GNP sebesar 400 triliun. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Pendapatan per kapita negara A adalah, rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan jumlah PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini dia. Oke. 400 triliun dibagi dengan 80 juta. Kita coret nolnya sebanyak yang ada di jumlah penduduk ya. Berarti 40 juta dibagi 8, artinya 5 juta per jiwa. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.